Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, kepada tabi'in tabi'at sampai kepada kita semua. Semoga senantiasa ada dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda besar Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan non formal, atau akan membahas tentang Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non formal di Indonesia. Majelis Taklim adalah merupakan sebuah lembaga non formal yang bergerak dalam bidang keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan non formal, maka Majelis Taklim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat muslim. Majelis Taklim merupakan sebuah wadah yang penting bagi umat muslim untuk meningkatkan pengetahuan agama, memperdalam pemahaman keislaman, mempererat hubungan sosial, dan memperkaya pengalaman spiritual. Dengan ikut aktif mengikuti Majelis Taklim, maka umat muslim dapat terus tumbuh dan berkembang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari sini pembahasan kita pertama merujuk kepada pengertian Majelis Taklim. Kata Majelis Taklim diambil dari kalimat bahasa Arab dari dua suku kata, yaitu pertama kata majlis, yang kedua dari kata ta'lim. Kata majlis yang memiliki pengertian tempat duduk, sementara ta'lim adalah memiliki pengertian belajar. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan Majelis Taklim adalah tempat belajar. Adapun Majelis Taklim secara epistemologi atau secara istilah merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal yang memiliki peserta didik dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang beragam, memiliki kurikulum yang berbasis keagamaan, dan waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik di suatu tempat. Majelis Taklim ini bertujuan untuk membina dan membangun hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari hablum minallah wa hablum minanas dan hablul alamin. Maka Majelis Taklim ini menjadi sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang merupakan sebuah alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga atau waktu dan kesempatan menimba ilmu agama di jalur pendidikan yang formal, sehingga masyarakat bisa tetap memperoleh pembelajaran agama dan dapat memperkukuh keimanan dengan berkumpul bersama orang-orang yang juga menuntut ilmu agama. Islam memandang pendidikan itu sangat penting. Bahkan tidak ada batasan waktu bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu, dengan arti
bahwa menuntut ilmu dalam Islam merupakan suatu proses tanpa akhir dan hanya kematian yang dapat mengakhirinya. Hal ini tentu sejalan dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jelas di dalam konteks hadis ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Maka materi dalam majlis talim ini tentu berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Materi yang diajarkan sangat beragam, mulai dari tauhid, tafsir, fikih, hadis, akhlak, tarikh Islam, bahkan mengenai masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam. Seumpama dalam satu majlis taklim, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, ada satu majlis taklim yang dimana di situ kita mengajarkan ilmu akhlak, metodologi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kitab Minhajul Abidin dan disertai dengan kitab fikih, yaitu semacam kitab takrib atau bajuri. Lalu di satu tempat lagi kita biasa membacakan tafsir Jalalain dan hadis-hadis Rasul, seperti kita membawa kitab Riyadhus Shalihin dan yang lain-lainnya. Di satu sisi kita menjelaskan tentang tarikh Islam, dan di satu sisi terkadang juga ada, setelah kita mengajarkan dalam majlis taklim tersebut, terkadang ada masalah-masalah kehidupan dan terkadang ada mabasul masail. Maka hal tersebut tentu semoga menjadi sebuah apa yang didawuhkan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari an Muawiyah radhiyallahu an, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan tentang agama. Adapun kita bicara tentang majlis taklim, tentu tidak lepas dari sejarah perkembangan majlis taklim sendiri. Sejarah perkembangan majlis taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal di Indonesia ini merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua di dalam dunia Islam. Pembelajaran dengan sistem seperti majlis taklim ini sudah dilaksanakan semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada saat itu tidak disebut dengan nama majlis taklim, namun kegiatan mengajarkan agama Islam oleh baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung mulai di Mekah dengan secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abil di zaman Rasulullah atau periode Mekah, dapat dianggap sebagai majlis taklim dalam konteks pengertian sekarang. Kenapa? Karena jika dirujuk pada pengertian majlis taklim, yaitu tempat belajar, kemudian setelah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan Islam secara luas, secara terang-terangan, maka kegiatan belajar tersebut berkembang di tempat-tempat lain yang diselenggarakan secara terbuka dan tidak tersembunyi-sembunyi lagi. Sehingga
membuat Islam semakin dikenal oleh banyak orang walaupun memiliki tantangan tertentu pada masa tersebut. Lalu pada periode baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, Islam telah menjadi kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Kegiatan pembelajaran tersebut berkembang lebih pesat. Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin ketika itu. Dengan cara tersebut maka baginda Nabi SAW telah berhasil menyiarkan agama Islam dan terbentuknya karakter-karakter yang mulia serta ketaatan yang semakin mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Nabi SAW juga berhasil membina para pejuang Islam yang tidak saja gagah perkasa dalam pertempuran untuk membela dan menegakkan Islam, tetapi juga terampil dalam mengatur pemerintahan dan membina kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Maka sistem pembelajaran seperti ini yang dilakukan oleh baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun terus diterapkan pada masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in dan seterusnya sampai ke generasi kita sekarang yang masih kita rasakan. Bahkan di Masjidil Haram sampai saat ini pun terdapat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang diasuh oleh para ulama-ulama terkenal dan terkemuka, serta dikunjungi para jamaah dan dari berbagai bangsa dan negara, terutama ketika musim haji tiba. Majelis Talim sesungguhnya memiliki basis tradisi yang sangat kuat, yaitu sejak baginda Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam di awal-awal risalah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Manana wallahu alam rasulul bil muradi. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ya'muruna bil ma'rufi, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera mengerjakan berbagai kebijakan, amal kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka termasuk orang-orang yang saleh. Sementara di negeri kita, di Indonesia, terutama di saat-saat penyiaran Islam, mulai dari para wali yang terdahulu yang kita mengenal, para wali songo, juga menjadikan Majelis Talim sebagai sarana penyampaian dakwahnya. Di samping Majelis Talim yang bersifat sebagai lembaga pendidikan non formal, muncul juga lembaga-lembaga pendidikan yang lebih formal, sifatnya seperti pesantren, madrasah, dan sekolah. Walaupun telah berdiri berbagai lembaga pendidikan Islam formal, namun keberadaan Majelis Talim tetap ada di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia ini dan terus menjalankan visi misinya hingga sekarang. Bahkan Majelis Talim ini merupakan sebuah bagian dari kegiatan pendidikan nasional karena statusnya sebagai lembaga pendidikan non formal sudah dilegitimasi oleh Undang-Undang Sisdiknas. Adapun tujuan dan fungsi peran Majelis Talim. Yang pertama,
mempererat silaturahmi antar jamaah. Dengan adanya majlis talim ini, tentu masyarakat dengan tetangganya, dengan saudaranya itu lebih erat, lebih dekat. Yang kedua, menambah ilmu dan keyakinan agama. Dengan melaksanakan rutinitas mengikuti majlis talim, maka seseorang dapat diyakini akan bertambah-tambah ilmu dan keyakinannya lebih kuat dalam beragama. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berkepribadian muslim dalam seluruh aspeknya. Dan terakhir, merealisasikan ubudiyah atau wujud dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tujuan majlis talim tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan, akidah, akal, dan pemikiran. Karena melalui pembelajaran agama yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip agama, tentang hukum-hukum Islam dan nilai-nilai moral. Dan hal ini membantu memperkuat akidah dan keimanan. Selain itu, majlis taklim, dalam majlis taklim ini masyarakat diajarkan tentang etika, kesabaran, tolong menolong, kejujuran, dan nilai-nilai lain yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga melalui pembelajaran tersebut masyarakat dapat memperbaiki perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi individu-individu yang lebih baik. Diskusi ini juga dapat membantu dalam memecahkan masalah, menghadapi tantangan hidup, dan mengambil keputusan yang sangat bijaksana. 1. Sebagai contoh fungsi keagamaan, yakni membentuk serta memperkuat pemahaman ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat, atau dengan kata lain bisa dikatakan learning society, yaitu keterampilan hidup dan kewirausahaan. Bahkan melahirkan fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan, dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umaro, dan umat. Dan lagi bisa menjadi menjadi fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. Dan bisa juga menjadi fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Selain itu, majlis talim juga berfungsi untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa majlis talim di samping bertujuan sebagai lembaga dakwah Islamiyah yang bertujuan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang didasarkan pada tolong-menolong, kasih sayang, serta meningkatkan silaturahmi antar umat, antar jamaah, maka peran majlis taklim dalam masyarakat adalah mengokohkan landasan hidup manusia di bidang mental, spiritual, keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara
integral, lahiriahnya dan batiniahnya, duniawiyah dan ukhrawiyah yang bersamaan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan di dunia dan segala bidang kegiatannya. Satu, membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagai taman rekreasi rohaniah karena penyelenggaraannya bersifat santai. Yang ketiga, sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi massal yang dapat menghidupkan dan menyuburkan dakwah dan ukhuwiyah Islamiyah. Yang keempat, sebagai sarana dialog kesinambungan antara ulama dan masyarakat, kesinambungan antara ulama dan umaro. Yang kelima, sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya. Maka pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa Majelis Taklim merupakan suatu lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala seperti saat dalam mingguan atau syariahan. Yang merupakan sebuah secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jamaah yang relatif banyak yang bertujuan untuk membina dan membangun hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi dalam Majelis Taklim ini berisi tentang ajaran Islam. Materi atau bahan pengajarannya berupa tauhid, tafsir, fikih, hadis, akhlak, tarikh, maupun masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam. Majelis Taklim telah berkembang sejak awal penyebaran Islam di benua Arabia, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam di Asia, Afrika, dan sampai ke negeri kita di Indonesia pada khususnya, serta terus berkembang hingga hari ini. Majelis Taklim memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat Islam yang meliputi membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.